Teman-teman sekalian, di dalam Islam tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Itu sangat jelas dijelaskan oleh Nabi SAW dan ini dipegangi oleh setiap orang Muslim. Anda bisa renungi hadis yang pertama riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2204. Kata Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a atau bar'a biidznillah. Semua penyakit pasti ada obatnya. Ini sudah dipatok oleh Nabi SAW. Sebagai seorang Muslim kita harus yakin masalah ini. Kalau di dunia medis masih ada yang mengatakan obat ini belum ditemukan, maka belum ditemukan saja obatnya. Tetapi dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan. Tidak ada penyakit yang Allah ciptakan kecuali ada obatnya. Jika sesuai antara penyakit dengan obat, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Lebih jelas lagi, hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa. Allah tidak akan pernah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah akan turunkan bersama obatnya. Jadi semua ada obat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, dan saya berharap ini teman-teman tim medis yang mengikuti acara kita, karena ini memang acara Zoom dari rumah sakit ya, dan teman-teman medis yang banyak yang ikut, maka saya berharap Anda sebagai dokter Muslim, tim medis Muslim tidak pernah melepaskan ya, ilmu Anda yang sudah Anda pelajari di alam medis ini dengan Islam. Karena kita tidak mengenal sistem sekuler. Sekuler memisahkan antara agama dengan ekonomi, agama dengan ilmu pengetahuan umum, agama dengan politik. Ini semua tidak ada dalam Islam. Karena Islam mengatur segala sesuatunya. Maka jadilah dokter Muslim yang menggabungkan antara pengobatan medis yang sudah Anda pelajari dengan agama Islam. Ini harus menjadi pondasi dasar setiap Muslim. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali pasti ada obatnya. Artinya sangat terbuka pintu untuk mengadakan penelitian agar bisa menemukan obat-obat bagi penyakit yang dianggap di alam medis belum ditemukan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW pernah dalam riwayat Imam Ahmad, Usama bin Syariq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia berkata, ya Rasulullah, aku sedang sakit. Apakah aku berobat? Pertanyaan ini mungkin muncul bagi umumnya orang yang memang masih baru belajar Islam dan dia pikir kita tawakal saja, nggak usah berobat. Ini jawabannya sangat jelas. Pada saat sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang sakit, apakah aku berobat? Dengarkan jawaban Nabi SAW. Naam ya ibadallah. Ya wahai hamba Allah. Tadawaw fa inna Allah lam yada'u da'an illa wada'a lahu shifaan. Berobat wahai hamba-hamba Allah. Karena Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya. Ghaira da'in wahid, kecuali ada satu yang dianggap penyakit oleh manusia yang tidak ada obatnya. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Mereka mengatakan, apa itu wahai utusan Allah? Qala al-haramu. Kata beliau penyakit tua. Ini mirip juga dengan hadis yang lain. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inna Allah lam yanzil da'an illa wa anzala lahu shifa. Allah tidak pernah turunkan penyakit sebagai pencipta langit dan bumi yang menerapkan dan menentukan segala sesuatunya. Tidak pernah menetapkan satu penyakit kecuali pasti sudah disiapkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahuilah bagi orang yang belajar dan tidak diketahui bagi orang yang tidak mempelajarinya. Artinya sangat terbuka sekali pintu-pintu untuk mengadakan penelitian-penelitian, ya, diagnosa dan seterusnya yang bisa membuat seorang muslim selalu menemukan inovasi-inovasi. Ini tidak asing sekali, banyak ilmuwan muslim terutama di era masa kejayaan Islam di Spanyol, ya. Ada banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang tampil menjadi tim medis yang sangat terkenal, ya.
di mana mereka memang tidak asing di alam medis ini, ya. Tersebutkan nama-nama mereka, terukir nama-nama mereka, bahkan sampai sekarang masih dipakai di alam medis. Bagaimana mereka terus menelusuri ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, sampai akhirnya mereka menemukan obat. Kemudian juga ada hadis Bukhari tentang masalah habbatus sauda, jintan hitam, yang kata Nabi SAW, habbatus sauda dawa'an likul da'il as-sam. Jintan hitam atau ya, biji berkah biasa dikatakan, ya, biji hitam, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Maka alangkah indahnya kalau seorang dokter muslim menyatukan antara ilmu pengetahuan yang dia dapatkan di alam medis dengan apa yang diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada 3. Dan harusnya kita tidak luput dari ketiga ini. Yang pertama adalah pengobatan obat-obat alami. Ya. Obat-obat alami ini hanya menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya tentang penyakit demam, ya, yang sudah umum. Artinya semua orang pasti akan melalui di masa hidupnya demam. Kita lihat dalam hadis Bukhari Muslim bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan innamal humma aw shiddatul humma min fayhi jahannam fa'abridu laha bil ma'. Sesungguhnya demam itu atau demam yang sangat berat berasal dari uapnya api neraka Jahannam. Maka dinginkanlah dengan air. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, segala bentuk kondisi demam saat panas tubuh meningkat tajam dapat diterapi dengan menggunakan air. Melalui 2 cara. Yang pertama, dari arah luar, yakni dengan cara mengkompresnya menggunakan air dingin atau es dengan tujuan menurunkan derajat panas. Dan yang kedua, meneguk air melalui mulut sebanyak mungkin ketika sedang demam. Ini dapat membantu seluruh organ tubuh, terutama 2 ginjal untuk kembali normal melakukan segala aktivitas tubuh. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, dan yang lainnya. Bahkan ada sebuah athar yang sangat menarik yang diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim rahimahullah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu secara marfu, "Idza humma ahadukum falyurashsha alaihi al-ma' al-barid 3 layalin min as-sahar." Kalau salah seorang di antara kalian demam, hendaklah ia mengguyur tubuhnya dengan air dingin selama 3 malam di waktu fajar. Dan ini hadis disahihkan oleh Abu Nuaim, juga Abu Ya'la dan At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Ya, jadi ini contoh bagaimana alaminya, ya, pengobatan alami air, semua orang bisa mendapatkan air. Begitu juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Hasan dari Samura, dikatakan demam adalah sebagian dari pakaian api neraka Jahannam, maka dinginkan api itu dari kalian dengan air yang dingin. Nah, ini contoh panduan nabawiyah, ya, secara kenabian untuk berobat alami, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, seseorang muslim tidak meluputkan apa yang sedang menimpa dia dari demam selain ikhtiar ini dengan pengobatan yang kedua, yaitu pengobatan ilahi. Ya. Pengobatan ilahi ini dengan 2 sisi, yaitu bagaimana dia meyakini bahwasanya penyakit ini Allah yang ciptakan, maka hanya Allah yang bisa sembuhkan, maka dia pun memohon kepada Allah, berdoa. Dan ada beberapa jenis doa nanti akan coba kita sebutkan insyaAllah, yang diajarkan Nabi SAW dengan memegang tempat sakit lalu membaca. Dan yang kedua adalah dia meyakini kalau semua penyakit itu akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya, sehingga ini akan lebih membantu dia bersabar dalam menghadapi cobaan penyakit tersebut. Yang kadang-kadang membuat penyakit itu bertambah. Mungkin teman-teman medis tidak asing dengan
teori ini adalah stres yang dimiliki oleh pasien. Karena dengan stres, beban pikiran, maka penyakitnya makin sulit untuk sembuh. Bagaimana caranya mengobati stres ini? Dia menerima sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi spiritualnya. Kalau dia bisa kita tanamkan, atau setiap pasien bisa menanamkan dalam dirinya, atau setiap dokter menanamkan kepada pasiennya, kalau ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah. Gitu kan? Dia menerima sebagai keputusan Allah, dan dia yakin ini akan membersihkan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya, maka stresnya akan hilang. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka sangat menikmati proses penyakit sampai kesembuhan. Karena mereka yakin semua itu akan pembersihan. Dalam sebuah athar disebutkan, humma yauman kafaratun sanah. Demam sehari itu bisa membersihkan dosa setahun. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku beliau Tibbun Nabawi, riwayat ini. Itu juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa dibersihkan atau tidak cukup dengan taubat, tapi Allah akan menguji seorang hamba itu dengan penyakit yang akhirnya membersihkan dosa-dosanya. Jadi kalau ada seorang muslim di akhir hidupnya justru kena penyakit kronis dan segala macam, maka itu teman-teman sekalian adalah pembersihan dosa. Dalam sebanyak hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, Allah akan terus menguji seorang hamba di dirinya dengan penyakit, dengan gangguan orang, ya, difitnah, diganggu, di keluarganya, di keturunannya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa tersisa satupun dari dosanya. Dibersihkan dosa. Penanaman secara ilahi ini penting. Baik dokter kepada pasien ataupun pasien pada dirinya sendiri, sehingga stresnya hilang. Karena dia tahu ini adalah keputusan Allah, dia tahu ini akan membersihkan dosa-dosanya, dia tahu ini akan meninggikan derajatnya. Karena semua cobaan akan meninggikan derajat di surga. Ada orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga karena cobaan-cobaan yang datang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, nanti orang-orang yang cobaannya sedikit di dunia, ada cobaan tapi sedikit, pada saat mereka melihat balasan yang luar biasa bagi orang yang cobaannya berat selama di dunia, dan mereka melalui dengan sabar, maka mereka berharap yang cobaannya sedikit ini kembali ke dunia, kemudian kulit mereka digunting-gunting. Betapa sakitnya kulit itu kalau digunting. Tapi kata Nabi SAW, kalau mereka melihat nanti pada hari kiamat balasan istana yang mewah, dayang-dayang dan segala macam, hanya karena penyakit-penyakit yang sedang menimpa seseorang, dan kemudian dia bersabar, dia berharap kembali ke dunia dan dicoba dengan yang lebih berat daripada penyakit orang-orang tersebut, dengan digunting-gunting kulitnya. Jadi ini penanaman pengobatan ilahi. Kita bisa tambahkan di pengobatan yang pertama, yaitu pengobatan alami ini dengan pengobatan medis. Tapi syaratnya teman-teman sekalian, ini perlu teman-teman medis garis bawah, terutama Anda yang muslim, gitu kan. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Jadi kalau secara medis terbukti misalnya, meminum khamr bisa menyembuhkan penyakit ini misalnya, maka kita akan membantah, mengatakan tidak. Karena Allah mengharamkan khamr. Tidak mungkin. Urwah bin Zubair rahimahullah, Anda bisa ketik di Google kisah tentang Urwah bin Zubair. Bagaimana pada saat kakinya kena penyakit dan harus diamputasi. Zaman dulu belum seperti sekarang dunia medis. Sekarang sudah ada obat bius, bisa dibius, ya, sehingga tidak sadar kemudian dipotong kakinya, bangun sudah selesai amputasinya. Zaman dulu tidak ada. Bagaimana caranya? Ini dalam kisah sahih, Anda bisa ketik kisah Urwah bin Zubair rahimahullah. Ayahnya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia, ini seorang ulama terkenal, ahli Al-Quran. Maka beliau pada saat mau dipotong kakinya, mau diamputasi, dokter mendatangkan khamr, minuman keras. Lalu kemudian dia bertanya, apa ini? Dokternya mengatakan, Anda harus minum. Karena kaki Anda akan saya potong dengan pisau ini. Kalau tidak, Anda akan kesakitan. Maka kata beliau, saya tidak akan pernah menyentuh minuman ini dalam keadaan saya sakit. Sedangkan dalam keadaan sehat saya tidak sentuh, apalagi dalam keadaan sakit. Ini cobaan sedang datang.
Dan beliau sangat faham tidak mungkin Allah jadikan kesembuhan dengan itu. Ini sabda Nabi SAW. Gitu kan? Jadi kita harus sadari poin ini. Ini penting. Nah, kita bisa tambahkan di pengobatan alami ini selain menggunakan bahan-bahan alami, mungkin kalau zaman sekarang kita juga herbal. Dan lebih tepat lagi teman-teman kembali kepada pengobatan nabawiyah. Seperti kata Nabi SAW, kesembuhan pasti dikonsumsi madu, kemudian bekam, mengeluarkan darah kotor dengan cara dikop, ya. Kemudian kai ini menggunakan besi panas yang dikagetkan di tubuh. Namun Nabi SAW mengatakan, hanya saja aku melarang umatku menggunakan kai. Dalam riwayat yang lain, jadikan kai sebagai pengobatan terakhir kalian. Jadi, kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW memberikan kita pengobatan. Madu, konsumsi, teman-teman sekalian. Bukan air madu, madunya dikonsumsi. Dan kalau madu alami, sebanyak apapun tidak ada masalah. Itu juga dengan habbatus sauda, jintan hitam. Itu juga dengan hal-hal yang lain yang diperintahkan oleh Nabi SAW cukup banyak. Dan itu sudah kami bedah panjang lebar di tema Tibun Nabawi. InsyaAllah Anda bisa ikutin di Hadits Basalam Official, di playlist cari pengobatan Nabawiyah. Saya sudah membedah hampir seluruh buku Tibun Nabawi punya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada buah-buahan seperti labu yang disebutkan pada saat Nabi Yunus alaihissalam selama beberapa hari di perut ikan paus ditelan, maka dia merasa lemah. Yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia pada saat dimuntahkan oleh ikan dua hal. Dia mengkonsumsi susu sapi dan juga labu. Jadi sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama dan medis muslim, tim medis muslim, ya termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, menjelaskan tentang manfaat-manfaat labu. Itu juga dengan kurma yang selalu dijadikan sebagai seperti Ramadan sekarang, makanan utama pada saat buka puasa dan sahur. Ya, bagaimana hasil penelitian medis sudah membuktikan satu butir kurma bisa memenuhi sekitar 7% dari kebutuhan nutrisi harian. Itu disampaikan oleh Dr. Abdul Daim, salah satu dokter yang terkenal sekali di Mesir. Anda bisa ketik di YouTube Dr. Abdul Daim, Anda akan lihat dokter ini sekarang lagi tenar di medsos. Beliau selalu mempertemukan antara penemuan medis dengan Al-Quran. Nah, di antaranya beliau membahas masalah ini. Dan itu penelitian terakhir. Ya. Diadakan oleh beberapa ilmuwan di Amerika dan di Eropa. Ternyata kurma ditemukan adalah buah yang paling luar biasa dalam memenuhi kebutuhan medis. Dan beliau lalu menyebutkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang anjuran mengkonsumsi 7 butir kurma di pagi hari. Terutama kurma ajwa. Yang kata Nabi SAW, sama mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari semua racun dan sihir. Lalu beliau mengatakan, kalau kita konsumsi 7 butir berarti kita punya sekitar 42% kebutuhan nutrisi tubuh kita sudah terpenuhi. Sisanya tinggal dari yang lainnya gitu. Apalagi kalau Anda konsumsi lebih daripada itu, maka kurma sudah mewakili. Terlebih lagi dalam keseharian kita tidak makan, tidak minum, maka jangan dikagetkan dengan makanan-makanan berat, langsung pedas, ya, langsung gurih. Nanti dianjurkan sunnah Nabi SAW konsumsi kurma dulu. Terutama kurma basah kalau buka puasa, rutab, manisnya alami, lembut. Kemudian Anda boleh minum air putih, habis itu Anda sholat maghrib dulu, kemudian baru Anda kembali memakan makanan yang berat. Karena sumber penyakit juga dijelaskan dalam Islam, teman-teman sekalian, adalah perut. Ya, saya tidak tahu sejauh mana penelitian medis dalam masalah ini, tapi sumber penyakit di dalam agama Islam disebutkan adalah perut. Dan itu Nabi SAW sudah ingatkan, ya, di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, dan dikatakan hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarra min batni bihasbi ibni adam luqaimat yukimna sulbah fa in kana la budda fa'idan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi." Tidak ada kantong bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jadi kita sebenarnya tidak butuh makanan yang banyak, tapi yang penting kualitasnya. Gitu. Kalau terpaksa pun dia harus makan, diundang orang, segala macam,
maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Dan ini anjuran yang sangat luar biasa, memandu kita pada kesehatan alami. Kemudian Anda boleh menggabungkan di pengobatan yang pertama ini, ya, pengobatan alami dengan pengobatan medis. Ya, mengkonsumsi obat-obat kimiawi yang memang dasarnya bukan bahan-bahan haram. Kemudian yang kedua tadi, pengobatan ilahi, ini juga ya, selain secara kejiwaan Anda meyakini ini cobaan dari Allah, Anda terima sebagai takdir sehingga stresnya hilang dan Anda lebih mudah menerima penyakit tersebut. Kemudian Anda juga yakin ini jadi pembersihan dosa, peninggian derajat. Dari sisi yang lain, Anda gunakan pengobatan-pengobatan ilahiyah yang diajarkan, seperti membaca doa-doa, ya, membaca doa-doa. Cukup banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, seperti misalnya dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang merasa sakit, hendaklah dia memegang tempat sakit, misalnya bagian dada sebelah kiri. Kemudian dia memegang, lalu dia membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kemudian dia membaca A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung kepada Allah, ya, dengan kemahamuliaan Allah dan kemahamampuannya dari segala sesuatu yang aku ya, khawatirkan, dari semua keburukan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Dia pegang tempat sakitnya sebanyak 7 kali. Nah, ini metode pengobatan ilahiyah. Gitu. Kemudian juga ada sabda Nabi SAW, beliau pernah ada orang sahabat yang sakit, ya, tepatnya pada saat itu cucu beliau ya sakit. Kemudian beliau memperlihatkan telunjuknya, kemudian beliau menyentuhkan ke tanah, lalu kemudian beliau membaca Bismillahi turbata ardina, dengan nama Allah dan kesucian tanah kami, biriqati ba'dina, dengan sebagian ludah kami, yushfa bihi saqimuna, disembuhkanlah orang sakit di antara kami. Kemudian Nabi SAW meniup ujung jari tersebut lalu menempelkan di tempat yang sakit. Beliau juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang menjenguk orang yang sakit kemudian dia membaca 7 kali, maka pasti Allah akan menyembuhkan orang tersebut selama ajalnya belum datang. 7 kali ini potongannya sangat ringan. As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, ayyashfiyaki. Saya ulangi, as'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Ini ada jaminan dari utusan Allah sang pencipta langit dan bumi. Kalau Anda sedang sakit, Anda sedang ada masalah, yang menciptakan Anda Allah, yang menciptakan penyakit dan masalah itu Allah, yang bisa menghilangkan adalah Allah. Kalau Anda sedang mendapatkan nikmat, yang menciptakan Anda Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa juga mempertahankan hanya Allah. Maka utusan Allah menyampaikan masalah itu. Sampai membacanya 7 kali pada saat menjenguk orang sakit, dipastikan sembuh orang tersebut selama ajalnya belum datang. Kenapa Anda teman-teman medis nggak lakukan ini? Kenapa Anda tidak pada saat pasien datang, Anda memulainya dengan mengajaknya berdoa misalnya. Lalu Anda membacakan 7 kali doa ini, tulis di meja Anda. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Baca 7 kali. Kemudian setelah itu baru Anda boleh menggabungkan dengan yang metode pengobatan. Anda berikan resep misalnya. Anda berikan vitamin, Anda berikan obat. Karena metode yang ketiga adalah menggabungkan keduanya. Jadi metode yang pertama, pengobatan alami, masuk dalamnya juga bisa medis tadi saya katakan. Atau pengobatan alami adalah menggunakan bahan-bahan alami yang memang Allah sudah ciptakan di sekitar kita. Kemudian metode yang kedua adalah pengobatan ilahi, dan metode yang ketiga adalah menggabungkan keduanya. Dan ini yang paling sempurna adalah menggabungkan keduanya. Ya. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang mungkin perlu digarisbawahi juga dalam masalah pengobatan ini, ya, yaitu bagaimana Islam telah menekankan kepada kita metode pengobatan selain tadi yang sudah saya sebutkan itu ya. Ada yang secara alami sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit Anda.
Karena memang sebabnya itu bukan penyakit. Bukan virus, bukan bakteri. Penyebabnya justru hal-hal yang memang dilarang dalam Islam. Sehingga kalau Anda tinggalkan, Anda secara alami akan jauh dari penyakit. Seperti contoh, semua penyakit hati ya, dendam. Islam melarang kita dendam. Tidak boleh dendam. Islam melarang kita putus asa. Bahkan Imam Madzhabi rahimahullah, seorang ulama, memasukkan putus asa bagian daripada dosa besar. Kita nggak boleh, teman-teman sekalian, iri. Yang akhirnya selalu merasa jengkel, dongkol. Kenapa orang ini lebih kaya, kenapa orang ini lebih cantik, kenapa orang ini lebih pintar. Ini nggak boleh, dilarang dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan iri dan dengki ini, karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Boleh ghibthah. Apa itu ghibthah? Mirip seperti itu. Jadi misalnya ada orang punya kelebihan, kita minta agar Allah memberikan kita kelebihan yang sama, tapi tanpa berharap hilang kelebihan itu dari dia. Misalnya ada seseorang pintar, kita berharap, ya Allah berikan juga saya kepintaran sebagaimana Kau berikan kepada dia. Itu boleh, tapi tanpa berharap hilang dari dia. Itu namanya ghibthah dalam agama Islam. Tapi kalau mirip dengan hasad ya, kalau hasad yang dilarang, iri yang dilarang adalah Anda merasa iri dan Anda berharap hilang dari dia. Ini hukumnya haram, tidak boleh dalam Islam. Ini contoh, berapa banyak orang muncul penyakit dari sini. Berapa banyak masalahnya itu. Karena dia selalu iri dengan orang. Yang dia pusingin setiap hari adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dia bukan menggali potensi dan skill dia. Ini sebenarnya secara alami sudah dilarang dalam agama. Artinya kalau Anda tinggalkan, Anda akan jauh dari banyak penyakit. Ya kan? Ini contoh. Kemudian juga puji-pujian. Melawan satu karena puji-pujian. Kadang-kadang ada orang tidak mampu karena sudah tua, tapi karena dia gila pujian, tanda kutip, maka dia memaksakan diri. Ini kan juga termasuk dilarang dalam agama Islam. Ada istilah riya dalam agama, nggak boleh. Gitu kan? Sebaliknya, kita dalam Islam disuruh ikhlas, disuruh tawakal, disuruh dermawan, ya, disuruh yakin dengan janji-janji Allah dan seterusnya. Itu kan secara alami ya. Kalau Anda jauh ini, insya Allah Anda akan dapat pahala dari sisi spiritualnya, agamanya, dan Anda juga jauh dari banyak penyakit. Sebaliknya, kalau Anda terjerumus dalam penyakit-penyakit hati ini, ya, maka dia akan lebih berbahaya daripada penyakit yang penyebabnya adalah dari luar, virus ataupun bakteri. Karena kalau ini tidak ada dalam diri kita, teman-teman, sebenarnya tubuh kita itu sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan ya, pertahanan yang sangat kuat. Tapi karena kita rusak dari dalam, kropos, akhirnya mudah penyakit-penyakit dari luar untuk masuk. Dan bagaimana Islam menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang justru ikhlas, pemaaf, ya. Semua itu teman-teman sekalian. Yang baik-baik ini semuanya. Suka memberi, mengalah, itu ada semua. Itu satu sisi. Sisi yang lain juga, Islam menyuruh kita berobat. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita agar tidak kena penyakit-penyakit yang disebabkan karena faktor eksternal, makanan, minuman, dan segala macam ini. Kita disuruh untuk mengkonsumsi dua syaratnya dalam Islam. Halalan thayyibah. Halal yang dibolehkan, thayyibah yang berkualitas. Saya kasih contoh. Ayam halal. Tapi kapan dia rusak, basi, bangkai, bukan disembelih dengan nama Allah, maka tidak thayyib, maka jadi haram dia. Dalam Islam boleh teman-teman sekalian kalau Anda masuk ke supermarket, ada anggur kualitas A, nilainya 200.000 per kilo. Dengan ada anggur kualitas B, nilainya 100.000 per kilo. Kalau Anda beli yang A dengan niat menikmati apa yang Allah telah berikan dan Anda mampu, bukan memaksakan diri, itu berpahala. Boleh. Bahkan bisa berpahala. Karena Nabi SAW pernah melihat ada sahabat, penampilannya berantakan. Ya. Kelihatan orang ini seperti orang susah. Maka pertanyaan pertama Nabi SAW kepada dia, apa kau punya harta? Dia bilang, iya.
Kata Nabi SAW, apa hartamu? Dia sebutkan, saya punya unta, saya punya kuda, saya punya kambing. Tiap orang ini mampu. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Ya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbun yara athara ni'mih ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Kita disuruh makan yang berkualitas. Selain halal berkualitas, tayyibah. Kita disuruh pakai baju yang terbaik. Kita disuruh menghirup udara yang paling bersih. Kita disuruh memiliki rumah yang bersih, yang besar, yang bagus. Tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam Islam. Yang penting jangan mubazir. Jangan berlebihan. Jangan juga pelit. Kita berada di tengah-tengah. Islam tidak pernah melarang Anda menikmati semua itu. Kan ini faktor-faktor yang membuat memang pertahanan tubuh kita sangat bagus. Selain daripada itu, kita juga ada anjuran dalam Islam, sisi yang lain ini, sisi yang ketiganya ya. Kita dianjurkan untuk menjalankan wirid-wirid seperti zikir pagi petang, minta keselamatan dunia akhirat, minta diberikan keberkahan, minta dijauhkan dari segala mara bahaya. Jadi sebenarnya Islam sudah memberikan kepada kita tameng-tameng supaya kita tidak kena ya kotor. Apalah faktor eksternal yang bisa menyebabkan penyakit masuk. Seperti sekarang di masa pandemi kita dianjurkan, semua negara sekarang menekankan cuci tangan, cuci tangan. Dalam Islam teman-teman, kita selalu cuci tangan. Bukankah setiap kali mau sholat kita wudhu? Wudhu yang pertama apa? Cuci tangan. Berarti sehari, kalau kita wudhu, bicara sholat wajib 5 kali kita cuci tangan. Bukan cuma itu, cuci kaki bahkan. Cuci wajah, kumur-kumur, dan istinsyak membersihkan kotoran dari hidung. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian sedang istinsyak, memasukkan air di hidung, kuatkanlah. Lalu buanglah dengan kuat juga, istinsar namanya. Jadi Islam sudah mengajarkan kita sebenarnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Jamil itu bisa bermakna bersih, rapi, ya, wangi, masuk semua dalam makna itu. Allah semua itu dan suka dengan itu. Dan dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang suka bersuci. Jadi memang Allah suruh itu. Jadi ada doa-doa yang dianjurkan dan ada juga penekanan-penekanan dalam Islam untuk selalu menjaga itu. Juga Islam, kalau itu sebelum datang penyakit. Kalau sudah datang penyakit, dianjurkan berobat sebagaimana sudah kami sampaikan tadi. Dengan banyak sekali metode pengobatan. Alangkah indahnya kalau seorang dokter muslim di tempat praktiknya selalu menekankan masalah ini. Dan apa teman-teman yang diharamkan dalam Islam pasti baik. Sekarang saya berapa kali berkunjung ke ruang dokter, umumnya selalu pertanyaan, Bapak merokok nggak? Minum alkohol nggak? Kenapa selalu yang ditanyain? Karena ini kan buruk ya. Pasti berefek tidak baik pada kesehatan. Islam sudah melarang ini. Nggak boleh khamar, nggak boleh rokok. Nggak boleh. Memakan makanan yang kualitasnya terganggu aja, sudah rusak nggak boleh. Apalagi kalau dasarnya kayak racun-racun seperti ini. Jelas nggak boleh. Jadi Islam teman-teman mengajarkan kepada kita sebelum datang penyakit bagaimana mengkanternya, dan kalaupun datang bagaimana menerimanya dan menghadapinya. Sebagaimana sudah kami paparkan tadi.